Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya dengan NIM 22222230090, Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, akan sedikit memaparkan materi tentang fungsi bahasa dan perkembangan bahasa. Sebelum ke pembahasan materi inti, teman-teman tahu nggak apa itu bahasa? Bahasa merupakan sistem lambang bunyi yang arbitrer, digunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri. Dengan kata lain, bahasa adalah suatu sistem yang dalam praktiknya membantu manusia. Bahasa mempermudah manusia dalam melakukan segala sesuatu hal dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa memiliki peran dan fungsi penting bagi manusia dalam kehidupan sehari-hari sebagai makhluk sosial maupun makhluk budaya. Ada banyak para ahli yang mengemukakan pendapat tentang fungsi bahasa. Bahasa adalah alat komunikasi manusia. Saussure dalam buku yang berjudul Course in General Linguistics tahun 1966 halaman 16 mengatakan bahwa bahasa adalah suatu sistem tanda mengekspresikan ide-ide dan oleh karena itu dapat dibandingkan dengan sistem tulisan, alfabet orang-orang yang bisu tuli, upacara-upacara simbolis, formula-formula yang bersifat sopan, isyarat-isyarat, dan sebagainya. Akan tetapi, bahasa adalah sistem tanda yang paling penting dari semua sistem tanda itu. Tajuddin dalam Rosidin tahun 2015 halaman 46 menyatakan bahwa peran dan fungsi bahasa diinvestasikan sebagai berikut. Yang pertama, bahasa merupakan milik manusia. Yang kedua, alat pemenuhan kebutuhan dasar. Yang ketiga, pembentuk pikiran dan wadah pikiran. Yang keempat, alat pembudayaan diri. Yang kelima, pengungkap kehidupan bertata krama. Yang keenam, cermin jati diri bangsa. Beberapa fungsi bahasa dalam kehidupan manusia menurut Hermawan dalam Rosidin tahun 2015 halaman 47. Yang pertama, bahasa adalah alat berpikir. Yang kedua, bahasa adalah alat untuk memenuhi kebutuhan dasar. Yang ketiga, bahasa adalah alat untuk berekspresi. Yang keempat, bahasa merupakan media penghubung antar kelompok. Yang kelima, bahasa merupakan salah satu simbol agama. Yang keenam, bahasa merupakan pendukung utama pengetahuan. Yang ketujuh, bahasa merupakan alat pemersatu. Dan yang kedelapan, bahasa merupakan alat politik. Selain itu, Nababan dalam Rosidin tahun 2015 halaman 50 menyatakan, jika kita mengkaji fungsi bahasa sebagai komunikasi dalam kaitannya dengan masyarakat dan pendidikan secara lebih terperinci, kita dapat membedakan 4 golongan fungsi bahasa, yakni yang pertama fungsi kebudayaan, yang kedua fungsi kemasyarakatan, yang ketiga fungsi perorangan, dan yang keempat fungsi pendidikan. Masih banyak lagi para ahli yang mengemukakan pendapatnya tentang fungsi bahasa. Setelah bahas definisi bahasa dan fungsi bahasa, ternyata bahasa juga mengalami perkembangan, teman-teman. Berikut penjelasannya. Perkembangan adalah suatu perubahan yang berlangsung seumur hidup dan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berinteraksi seperti biologis, kognitif, dan sosio-emosional. Bahasa adalah suatu sistem simbol untuk berkomunikasi yang meliputi fonologi atau unit suara, morfologi atau unit arti, sintaksis atau tata bahasa, semantik atau variasi arti, dan pragmatik atau penggunaan bahasa. Dengan bahasa, seseorang dapat mengkomunikasikan maksud, tujuan, pemikiran, maupun perasaannya pada orang lain. Bahasa juga dapat diartikan sebagai sistem komunikasi berdasarkan pada kata-kata dan tata bahasa. Perkembangan bahasa seiring dengan perkembangan manusia. Terdapat faktor-faktor yang memengaruhi perkembangan bahasa. Yang pertama, faktor sosial.
Faktor sosial merupakan faktor terpenting dan paling berpengaruh pada kehidupan bahasa. Berpindahnya sekelompok masyarakat dari satu tempat ke tempat lainnya dan bercampur baur golongan pendatang baru dengan penduduk lokal pribumi setempat akan menciptakan bentuk baru bagi interaksi kebahasaan. Yang kedua, faktor kebudayaan. Faktor kultur sangat efektif dalam perkembangan bahasa. Salah satu bukti nyata adalah bahasa Inggris, karena bahasa Inggris dipelajari oleh seluruh bangsa di dunia. Kemudian, kemajuan sains dan teknologi yang dikembangkan oleh Rusia pada awal abad ke-20 telah mengangkat martabat bahasa Rusia. Dalam beberapa dekade terakhir ini, bahasa Arab memperoleh perhatian khusus dari seluruh negara non-Arab di dunia. Bahkan, bahasa Arab menjadi salah satu bahasa resmi yang digunakan dalam forum internasional semisal Perserikatan Bangsa-Bangsa. Yang ketiga, faktor agama. Faktor agama yang menyebabkan bahasa Ibrani masih bertahan sebagai bahasa yang dibaca dan dipelajari lebih dari 20 abad, meskipun semata-mata dalam konteks religiusitas. Bangsa Yahudi mempelajari bahasa Ibrani karena bahasa tersebut digunakan dalam kitab Perjanjian Lama. Kemudian, bahasa Arab digunakan sebagai bahasa ritual atau tujuan ibadah, juga menjadi bahasa pemersatu umat Islam. Yang keempat, faktor politik. Kekuatan politik suatu negara akan sangat menentukan kekuatan bahasanya. Fakta yang menunjukkan bahwa sebagian negeri di benua Afrika yang berbahasa Perancis, sedangkan sebagian lainnya berbahasa Inggris, mencerminkan adanya pengaruh kekuatan politik yang sangat besar dari kedua bangsa penjajah, yakni Inggris dan Perancis. Kemudian bahasa Belanda yang sangat berpengaruh dalam hukum positif yang hingga kini tetap diberlakukan di Indonesia. Padahal, mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim yang tentu saja sudah sewajarnya memahami bahasa Arab sebagai salah satu bahasa komunikasi. Gimana teman-teman semua? Apakah bisa dipahami materi tentang fungsi bahasa dan perkembangan bahasa yang sudah saya sampaikan tadi? Ternyata pembahasan bahasa cukup panjang juga ya. Mungkin yang kita tahu selama ini bahasa dijadikan sebagai alat komunikasi antar manusia dalam bersosialisasi di kehidupan sehari-hari. Namun, dalam linguistik bahasa dikaji dengan teliti, mulai dari definisi bahasa, asal mula bahasa, hakikat bahasa, aneka fungsi bahasa, perkembangan bahasa, dan masih banyak yang lainnya. Bahasa manusia dengan bahasa hewan tidak sama ya teman-teman, karena hewan tidak memiliki bahasa, tetapi hewan memiliki cara untuk berkomunikasi. Teman-teman, dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa ada beberapa para ahli bahasa yang mengemukakan pendapatnya tentang fungsi bahasa dan ada beberapa faktor yang memengaruhi perkembangan bahasa. Jika ada yang ingin teman-teman tanyakan, bisa tulis di kolom komentar ya. Kita belajar sama-sama tentang materi bahasa. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.